Assalamualaikum Bu. Ya baik, kenapa Ibu panggil Adinda Ayu ke ruangan Ibu ini? Karena ada pemberitahuan dari guru wakil dan guru kelas bahwa Adinda Ayu ini kurang disiplin sekolah. Terus di sini Ibu akan kasih tahu apa itu bimbingan konseling. Iya Bu, jadi bimbingan konseling itu proses bantuan untuk seorang siswa agar dia dapat memahami dirinya dan dapat memecahkan masalah secara mandiri. Iya Bu. Jadi di sini sistem bimbingan konseling itu kita itu harus terbuka apapun masalah Adinda. Kita harus terbuka dan rahasia kita berdua. Jadi tujuan khusus RPO individual ini yaitu pertama mengurangi tingkat pelanggaran terhadap sekolah seperti keterlambatan, tidak memakai seragam sesuai aturan dan ketidakpatuhan di kelas. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Oke, sebelum kita ini memulai bimbingan, marilah kita membaca doa agar bimbingan ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana doanya di bimbingan ini atau Ayu? Saya. Sebelum kita masuk bimbingan, Ayu wajib mengisi formulir itu. Isi formulir dulu ya. Jadi Ayu nggak usah tegang, nggak usah takut. Di sini Ibu akan bantu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah Ayu. Apakah Ayu bisa menceritakan sedikit apa yang menyebabkan Ayu kurang disiplin di sekolah? Ini langsung saja Ibu bertanya, apa yang membuat kamu terlambat ke sekolah? Saya terlambat menyiapkan perlengkapan sekolah Bu. Oh, jadi kamu sering terlambat ke sekolah. Tidak menyiapkan perlengkapan sekolah. Nah, jadi saran dulu kalau mau nggak terlambat ke sekolah itu, Ayu harus menyiapkan perlengkapan sekolahnya terlebih dahulu, seperti di malam hari. Habis belajar langsung menyiapkan perlengkapan sekolahnya agar besok nggak sibuk lagi, nggak terlambat lagi. Ayo. Terus Ibu menanyakan, kenapa kamu tidak mematuhi aturan di sekolah? Karena saya kurang disiplin dan tidak memperhatikan aturan. Jadi Adinda Ayu ini harus disiplin di sekolah, harus mematuhi aturan yang di sekolah. Biar nggak ada laporan dari guru kelas, dari guru mata. Jangan sampai ini sampai ke orang tua. Takutnya orang tua tuh akan marah sama Adinda Ayu. Oke? Jadi di sini Ayu sebenarnya itu kadang tahu aturan, cuma di dalam hati Ayu itu memang nggak mau mematuhi. Sebenarnya tahu, tapi dalam diri Ayu itu nggak mau mematuhi aturan yang ada di sekolah. Jadi contoh disiplin itu, contoh disiplin di sekolah itu seperti
dia membawa buku, pulpen, perlengkapan sekolah. Ya, kan kadang Ayu nggak konsisten menyiapkan perlengkapan sekolah. Nah, jadi Ayu saran ibu jangan pernah merasa bahwa ibu marah-marahin aku. Tidak, di sini saya nggak marahin Ayu, di sini saya mau kasih tahu Ayu bahwa kalau sikap seperti ini nggak baik ya. Jadi Ayu itu pokoknya harus mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Oke, baik. Jadi kesimpulan webinar ini itu kondisi di lingkungan sekolah dapat menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak tertib dan mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa Ayu harus mematuhi aturan sekolah, tepat waktu, dan bertanggung jawab agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin. Oke, baik. Jadi saran ibu, Ayu harus datang tepat waktu di sekolah. Terus Ayu harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, kemudian bisa disiplin dalam mengikuti pelajaran apapun itu. Kemudian Ayu harus bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dan Ayu harus bersikap lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke? Itulah pembinaan dari ibu. Semoga apa yang ibu berikan kepada Ayu bisa diterima dengan baik ya. Sekian dari saya. Terima kasih.